Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdas syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, Jamaah Masjid Syuhada rahimakumullah. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemurahannya. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan hadir di rumah Allah ini untuk bersama-sama melaksanakan ibadah fardu maghrib secara berjamaah. Insyaallah nanti dilanjutkan dengan isya. Mudahan kehadiran kita di tempat ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya, mudahan termasuk kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Jamaah rahimakumullah, kajian kita tentang kitab tarjih berkaitan dengan fikih ibadah. Beberapa waktu yang lalu kita sudah menyampaikan syarat sahnya sholat. Di antaranya adalah mengetahui masuknya waktu, yang kedua suci dari najis dan hadas besar dan kecil, dan yang ketiga adalah menutup aurat, dan yang keempat menghadap ke arah kiblat atau ke Masjidil Haram. Malam ini kita lanjutkan kajian kita adalah tentang adzan dan iqamah. Jadi adzan dan iqamah ini perlu juga kita nambah wawasan sedikit, jamaah yang dimuliakan Allah. Saya yakin kita semuanya sudah tahu dan melakukan adzan dan iqamah, tapi tidak ada salahnya kita kenalkan kembali. Adzan adalah pemberitahuan tentang telah masuknya waktu sholat fardu, dan sekaligus seruan atau ajakan untuk mendirikan sholat dengan lafal khusus. Adzan disyariatkan berdasarkan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-58 dan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adzan saya kira jelas Bapak Ibu, tanda masuknya waktu sholat fardu dan sekaligus seruan atau ajakan. Dan kita tambahkan lagi, adzan ini juga termasuk salah satu yang bisa menyebabkan setan lari terbirit-birit menjauh sampai suara adzan itu tidak terdengar. Kemudian landasan kita dari hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dari Imam Malik bin Al-Huwairis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza hadaratis salatu falyu'adzin
fal yu'adzan lakum ahadukum wal yu'ammakum akbarkum. Jika telah tiba waktu sholat, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan, dan hendaklah yang tertua di antara kalian menjadi imam. Nah, ini hadisnya satu paket. Jadi kita mengambil kaidah yang pertama, apabila telah masuk waktu sholat, hendaknya kita mengumandangkan adzan. Oleh karenanya adzan ini sudah lazim. Di beberapa tempat sudah ada petugasnya, seperti di tempat kita ini sudah ada petugas khusus. Tapi kalau kadang petugasnya nggak ada, yang lain juga boleh. Artinya sesuai dengan kaidah, begitu masuk waktu langsung kita kumandangkan adzan. Kemudian lafal adzan yang sahih dan masyhur berdasarkan riwayat sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu an dan didukung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi kalimat adzan itu di dalam hadis ini ada 15 kata. Seperti yang sudah biasa kita lakukan, mari kita baca hadisnya secara lengkap. Lafal adzan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Seperti yang sudah lazim kita lakukan, karena ada kelompok lain adzannya juga lain yang sudah dilarang di negeri kita ini, maka kita mempertahankan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, banyak 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah juga sebanyak 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga 2 kali. Hayya 'alas shalah juga 2 kali. Hayya 'alal falah diulang 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini sudah lazim kita lakukan. Mudahan tetap sampai hari kiamat kita pertahankan kalimat lafal adzan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut ulama Imam Hanafiyah dan Hanabilah bahwa adzan itu ada 15 kata seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu an di atas, dan inilah pendapat yang sangat sahih yang terpilih dari jumhur ulama. Nah, kemudian adzan ini khusus pada waktu sholat subuh, sunnah mengumandangkan adzan itu 2 kali, yakni sebelum terbit fajar atau sebelum masuk waktu sholat subuh dan pas masuk waktu sholat subuh. Bila adzan biasanya pertama di waktu masih gelap sebelum terbit fajar. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muttafaqun alaih yang kelima, dan ini lazim dilaksanakan kalau di negara Arab, misalnya di Mekah, di Madinah, itu adzan sebelum subuh dilakukan dan adzan waktu subuh dilakukan itu. Kalau di negeri kita ini masih jarang yang melakukan, ada sebagian. Kalau kita melakukan 2 kali mungkin nanti ada orang bingung, ini masih gelap sudah ada adzan subuh. Padahal itu salah satu sunnah saja. Oleh karenanya khusus waktu subuh ini, nah ini ada perbedaan waktu. Jadi Bapak Ibu, khusus waktu di Syuhada ini ditambah plus 8 menit. Karena menurut perhitungan yang terbaru, sudah berjalan 2 tahun ini, waktu yang ada ini belum terbit fajar shodiq, yang ada baru fajar kadhib.
Nah, tapi kita tidak perlu dipermasalahkan, artinya di syuhada ini sudah sangat enak. Jadi kalau kita ke masjid mana-mana sudah habis orang sholat, nah ke syuhada baru dimulai itu dalam rangka ikhtiar agar kita beribadah betul-betul sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang mendasari adalah inna bilala yu'adzanu bil-laili fakulu wasrobu hatta yunadi ibnu Maktum. Sesungguhnya Bilal adzan di waktu malam, maka tetaplah makan dan minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan. Muttafaqun alaih. Jadi adzannya Bilal bukan sebagai tanda masuknya sholat waktu subuh, tapi untuk mengingatkan orang yang sahur tetap melanjutkan sahurnya, dan orang yang masih sholat malam supaya pulang untuk sahur bila akan berpuasa. Jadi ini riwayatnya sederhana sekali Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya hadis yang dikatakan oleh Sahih Bukhari jamaah dan kecuali Imam Tirmidzi juga menyebutkan di dalam beberapa hadis yang lain. Sedangkan adzan Ibnu Ummi Maktum pas masuk waktu sholat subuh. Jadi khusus adzan subuh setelah hayya alal falah dituntunkan melafalkan kalimat tasbih, yakni as-salatu khairum minan naum. Ini berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Ahmad, Al-Baihaqi dan Imam Mansur. Hadisnya lengkapnya begini: fa in kana salatu subhi kulta as-salatu khairum min naum, as-salatu khairum min naum. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Yang artinya, jika sudah masuk waktu sholat subuh, maka ucapkanlah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Baru Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi ini beberapa dasar, dan ini karena sudah biasa kita lakukan, kita hanya ingin menyampaikan, memperkuat landasan hukum yang kita lakukan. InsyaAllah semakin mantap kalau kita tahu hadis-hadisnya itu. Kemudian selanjutnya, bagi yang mendengar adzan dituntunkan menjawab adzan seperti bacaan adzan yang dilakukan oleh muadzin, kecuali pada ucapan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka mengucapkan jawabannya adalah la haula wala quwwata illa billah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Nasai. Sedangkan kalau ada jawab, ini mohon maaf, sering ada orang jawab tuh kalau as-salatu khairum minan naum, ada yang jawab shadaqta wa bararta. Untuk kalimat tasbih yang seperti kita sampaikan tadi, kita tidak menemukan sumber hadis sehingga cukup mengucapkan seperti azannya muadzin saja. Hadis riwayat Imam Jamaah. Dan segera bangun untuk sholat, karena kalimatnya jelas as-salatu khairum minan. Kalau kita artikan, sholat itu lebih utama daripada sholat. Sholat itu lebih utama daripada tidur. Nah, maksudnya begitu. Nah, kemudian ada penjelasan lain Bapak Ibu. Misalnya suatu saat kita pas sudah ada di masjid ini, belum masuk waktu, cuaca bagus, pas mau masuk subuh hujan lebat. Nah, karena di riwayat ini dijelaskan
Kalau hujan lebat di zaman Nabi itu, ini zaman Nabi ya, kalau zaman kita ini kan berbeda Bapak Ibu. Tapi kalau mau mempraktikkan juga boleh. Kalau zaman Nabi hujan lebat, maka Bilal mengumandangkan, ditambah kalimatnya, Sallu fi buyutikum, salatlah di rumahmu masing-masing. Atau kalimat yang lain, Sallu fi rihalikum, salatlah di tempat tinggalmu. Jadi ini tambahan, tapi kalau di tempat kita ini kayaknya kita sepakat aja tidak memberlakukan itu, karena jamaah kita ini aman aja Pak. Yang rodanya 4 tidak apa-apa kena hujan, yang roda 2 pakai payung, yang rumahnya dekat pakai payung. Kalau zaman Nabi kan masih susah. Dan kayaknya di tempat kita ini belum pernah memberlakukan Sallu fi rihalikum. Tambahan Bapak Ibu. Kemudian apabila sholat hendak dimulai, nah ini sudah selesai adzan, apabila kita mau melaksanakan sholat supaya menyerukan iqamah, yakni mengucapkan kalimat lafal-lafal tertentu sebagai tanda bahwa sholat akan segera didirikan. Lafal iqamah ini terdiri dari 11 kata. Nah, kalau adzan tadi 15, kalau qomat ini hanya 11. Saya kira sudah biasa. Hadisnya riwayat Imam Ahmad, An-Nasai, Abu Daud, Imam Ad-Daruqutni, Ibnu Hibban, Ibnu Umar, dan Abdullah bin Zaid radhiyallahu an. Kalimat iqamah adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saya kira ini sudah biasa. Kemudian selanjutnya pendapat ini dipegangi pula oleh ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah yang mengatakan bahwa berdasarkan riwayat di atas, maka lafal iqamah hanya berjumlah 11 kata saja. Mengingat pentingnya jamaah, maka pada saat iqamah dikumandangkan tidak boleh lagi ada orang sholat sunnah. Sebagaimana Nabi mewanti-wanti kepada kita dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Al-Jamaah, kalimatnya sederhana sekali Bapak Ibu. Idza uqimat as-shalah fala sholata illal maktubah. Apabila salat sudah diiqamati, maka tidak ada lagi salat sunnah kecuali sholat wajib. Jadi ini perlu jadi pengertian kita, tapi kita ini sudah ada rambu-rambunya di masjid kita ini Bapak Ibu. Kalau kurang 2 menit ya sebaiknya tidak usahlah sholat sunnah itu. Babnya kalau kurang 2 menit itu buru-buru itu. Kalau masih 3 menit, 4 menit. Jadi kalau ada misalnya di antara kita sholat baru dapat 1 rakaat, kemudian sudah dikomandangkan iqamah, maka sebaiknya sholat sunnah itu dibatalkan dan insya Allah sudah dicatat melaksanakan sholat sunnah. Jadi jangan dipaksakan Bapak Ibu, kecuali kalau iqamah dikomandangkan kita sudah duduk tasahud akhir, sempurnakanlah sholat sunnah itu. Jadi ini pentingnya ibadah Bapak Ibu supaya tidak mengganggu yang lain, apalagi mohon maaf sudah tinggal kurang 2 menit, ngambil saf di depan lagi, sholat sunnah lagi. Muadzin sudah iqamah, dia belum selesai, baru rakaat kedua. Makanya kalau anu tuh ya kita agak mundur-mundur lah, cari tiang-tiang begitu. Karena tiang itu juga sebagai sutroh itu. Jadi ini mari kita biasakan, khususnya yang sudah terbiasa di sini, kita sudah punya rambu-rambu, ada jamnya. Ya mohonlah kalau kurang 2 menit, karena 2 menit itu pendek sekali Pak. Kan imam tuh biasanya kurang 1 menit sudah siap-siap maju itu.
supaya tidak ada perasaan-perasaan lain di antara kita ini. Sebab jadi imam ini Pak, kadang ada perasaan salah, kadang ada perasaan lebih juga. Mau kita setar masih ada orang sholat sunnah, apalagi kalau ada tamu musafir yang jauh itu kita tidak pernah kenal kan, tidak disetar, waktu kita kadang sudah berjalan terus. Makanya dikasih rambu-rambu dengan pakai itu tanda-tanda kita itu, harapannya supaya antara jamaah makmum dengan imam itu tidak ada prasangka-prasangka yang tidak baik. Kalau kita dilajarkan Bapak Ibu, biasa dulu kalau kita di kader di perserikatan ini, di sekolah juga kita biasakan, sebelum iqamah dikumandangkan, imam sudah berdiri di depan dan jamaah sudah berdiri semua. Nah, tapi kalau di sini kayaknya masih agak susah ini. Kadang saja iqamah sudah selesai masih ada yang tidak berdiri-berdiri, padahal sudah qad qamati shalah, itu harusnya sudah batas limit terakhirnya itu. Jadi ini penting Bapak Ibu. Jadi samping mendengarkan iqamah dikumandangkan, kita sebagai jamaah upaya meluruskan shaf kita dan merapatkan shaf kita. Nah, kalimat rapat ini ada beberapa pendapat. Ada yang rapat betul. Nah, rapat betul itu ya mepet banget. Kalau di hadis kita baca merapatkan shaf itu mata kaki kita berhadapan dengan mata kaki. Berhadapan itu kan tafsir lagi Bapak Ibu. Lain kalau mata kaki ketemu dengan mata kaki, nah itu mepet. Tapi kalau berhadapan saja, bisa aja kita dengan Pak Dalwadik ini berhadapan juga bisa itu. Artinya di hadis itu sangat luas sekali. Makanya ada teman yang menafsirkan, menerjemahkan harus mepet betul. Kadang kita didesak, ayo jak bilangnya. Ada yang tidak mau didesak, geser lagi, desak lagi. Akhirnya sebelah kiri maju ke kanan, sebelah kanan maju ke kanan terus. Jadi ini pengertian kita. Mari kita fleksibel saja Bapak Ibu. Memang dalam satu riwayat, kalau kita sholat berjamaah di antara shaf itu kalau masih ada jaraknya, setan ada di situ. Sekarang kita diprotes oleh mahasiswa Pak, sekarang setannya bukan di antara shaf, di longkangan kita Pak, terlalu lebar longkangan kita masuk di situ. Jadi ini kaidah-kaidah yang perlu kita pahami. Artinya kita sudah terbiasa seperti yang ada, insya Allah itulah kita lakukan. Apalagi kemarin kita hampir 2 tahun dilajari shop sistem COVID pakai jarak semeter, ya sekarang dirubah lah, sudah nggak ada COVID lagi, merapat sedikit. Ya kalau saya itu menjelaskan kelingking kita, kaki itu ketemu dengan kelingking jamaah sebelah, tidak perlu didesak-desak. Kalau ada kita di masjid lain, didesak terus itu Pak, tidak apa-apa, ayo jak, masih kuat aja kaki kita didesak itu. Ini kaitannya dengan iqamah. Jadi kita kembali, kalau kita sholat sunnah baru 1 rakaat, qomat dikumandangkan, sebaiknya sholat itu diselesaikan langsung salam saja, insya Allah dicatat sebagai sholat sunnah juga. Tapi kalau kita mau bijak, ya kalau kurang 2 menit, apalagi kurang 1 menit, kita balap-balap sholat itu kan tidak boleh juga buru-buru, tuh harus tumakninah itu. Akan tetapi jika masih ada yang sedang sholat sunnah dalam gerakan terakhir, di sini dipertegas kembali, hendaknya, misalnya sudah tasawuf akhir tadi kan, hendaknya dia juga mempercepat sedikit. Kalau kita bacaan tasawuf akhir itu kan relatif aja, kalau kita bacanya agak lancar, insya Allah sebentar aja itu. Dan kalau masih kurang 1 rakaat, di sini diperintahkan hendaknya membatalkan sholat sunnahnya. Itu yang ada kaitannya Bapak Ibu. Kemudian di hadis yang lain, sebetulnya iqamah ini adalah haknya imam, tapi imam boleh menunjuk siapa saja. Oleh karenanya, karena kita sudah mentradisikan siapa yang adzan ya siapa yang qamah, insya Allah imamnya sepakat aja itu Bapak Ibu. Karena ini hak imam untuk iqamah menunjuk siapa saja boleh.
Kita bersepakat aja, mudah di syuhada ini imamnya sepakat aja, siapa yang iqamah silahkan aja. Ya Pak Imam ya, tidak mempermasalahkan begitu. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini waktunya sudah dekat. Kita mau masuk bab lagi satu, tata cara sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah bicara tata cara sholat ini, kita sudah masuk kajian yang ke-9 ini. Jadi kita sudah yang ke-9, tata cara sholat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berpesan kepada kita, jamaah yang dimuliakan Allah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Karena kita tidak melihat langsung kepada Rasulullah, insya Allah kita melihat atau membaca di hadis-hadis yang cukup sahih yang sudah diputuskan di tarjih, insya Allah kita salat seperti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tata cara ini untuk terhindar dari hal-hal yang menyimpang, atau ada kalimat bid'ah, karena menyimpang itu ya nambah-nambah sendiri namanya bid'ah itu. Maka di sini akan dijelaskan tentang bagaimana tata cara sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah niat. Niat itu Bapak Ibu ada di dalam hati secara ikhlas karena Allah semata. Seperti dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Niat adalah perbuatan hati, bukan perbuatan lisan, sehingga tidak perlu diucapkan. Jadi ini perlu kita tambahkan jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau ada jamaah yang masih menggunakan usolli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblat, itulah adalah lafal di lisan. Harus tetap sepakat ulama, hatinya tetap kontak bahwa saya niat sholat isya 4 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai yang pakai usolli hatinya tidak berniat sholat seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita simpulkan niat adalah perbuatan hati, bukan perbuatan mulut, sehingga tidak perlu diucapkan. Apalagi tidak ada satupun hadis yang menjelaskan tentang adanya tuntunan melafalkan niat ketika hendak memulai sholat. Niat secara bahasa berarti menyengaja. Jadi harus hatinya itu ada menyengaja, sehingga siapapun yang menyengaja suatu perbuatan, maka sebenarnya ia telah mempunyai niat di dalam hatinya. Cuman juga mohon maaf ini jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita sholat juga jangan jugalah begitu langsung jalan engkau langsung takbir, ya ada sedikit jedah lah. Mohon kepada Allah, kita dianjurkan paling enggak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena itu adalah mohon perlindungan Allah dari godaan setan. Jadi ada etika, ada akhlak kalau kita sholat, walaupun dalam hati betul, tapi hendaknya kita berdiam sejenak lah baru kita bertakbir gitu. Kemudian tata cara yang kedua, kita berdiri sempurna menghadap ke arah kiblat. Hal ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 238, hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah segala sholatmu dan peliharalah sholat wusta, yakni sholat asar. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk.
Demikian pula sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjawab pertanyaan sahabat. Jadi Nabi pernah ditanyai oleh sahabat namanya Imran bin Husain yang sedang sakit ambeien atau wasir. Jadi zaman dulu sudah ada ambeien rupanya di hadis. Maka Nabi menjelaskan, shalla qa'iman fa illam yastati fa qa'idan fa illam yastati fa ala jambi. Kata Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat Imran bin Husain tadi, sholatlah dengan berdiri, jika engkau tidak mampu maka sholatlah dengan duduk, dan jika tidak mampu maka dengan berbaring. Jadi ini hadis jelas, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Imran bin Husain. Jadi ini jadi landasan kita Bapak Ibu. Siapa tahu ada di antara kita tidak sanggup berdiri karena sakit atau karena apa, boleh dengan duduk. Duduk juga boleh bermacam-macam Pak. Boleh duduk seperti gini, kita semua ini. Boleh juga duduk pakai kursi, seperti kita kalau di kendaraan, di pesawat, ya pakai kursi kan duduk. Atau juga jamaah di masjid kita ini, ada juga yang suka bawa kursi karena sakit. Jika tidak sanggup dengan duduk, maka diperbolehkan kita dengan berbaring. Makanya Bapak Ibu, kalau kita punya keluarga sakit, khususnya yang ada di rumah sakit, yang sudah dirawat secara intensif itu, tolong dibimbing sholatnya. Sholat dengan berbaring itu paling mudah sekali. Kalau masih bisa menggerakkan tangannya bergerak dengan mulutnya. Kalau tangannya nggak bisa dipergerakkan, kita tetap melakukan sholat dengan isyarat kedipan mata kita saja. Jadi tangannya sudah kita sedekapkan begini, tinggal isyarat mata kita saja, Allahu Akbar, cukup kedipan matanya saja. Semua gerakan sholat cukup dengan kedipan mata saja. Jadi ini tambahan penjelasan. Jadi istilahnya sholat itu Bapak Ibu tidak ada waktu untuk ditinggalkan, karena dalam kondisi apapun sholat itu bisa dikerjakan. Kalau juga sudah tidak bisa lagi mengedipkan matanya, maka yang terakhir ya kita pejamkan sekalian matanya itu. Baru kita pinjam mikrofon di masjid, diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau orang sudah tidak bisa sholat, maka ia harus disolatkan, namanya sholat fardu kifayah. Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya sholat itu diperintahkan dengan berdiri. Ini Bapak Ibu sering juga teman-teman ini kadang sakit sedikit aja bisa naik motor sampai ke Kuaro, jalan kaki semua, sholat sambil duduk. Kita tanya, kenapa duduk? Capek betul aku ini. Jangan juga dibuat-buat Pak. Duduk itu diprioritaskan kalau kita sudah dalam kondisi memang nggak sanggup berdiri. Ya kalau masih bisa jalan saja. Ini mohon maaf nih kalau ada yang melakukan itu, kita perlu ingatkan, karena dari penjelasan tadi diperintahkan dengan berdiri. Jika dalam keadaan darurat, sulit dan tidak memungkinkan untuk berdiri, misalnya karena sakit, karena berperang, karena musafir, atau keadaan yang mencekam, maka diperbolehkan sambil duduk, bahkan berbaring pun diperbolehkan bagi yang sudah tidak mampu duduk. Jadi ini kaidah, jangan sampai ada yang menambah-nambahkan sakit sedikit, ambil duduk. Kayaknya itu membuat hukum yang sangat meringankan sendiri itu. Kemudian selanjutnya setelah berdiri, niat sudah tadi, yang ketiga adalah bertakbir dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu, takbir ini tidak boleh main-main, harus diucapkan dengan benar, cukup satu kalimat saja, Allahu Akbar. Sampai jam berapa isya? Belum.
Kemudian kaitannya dengan takbir ini jamaah yang dimuliakan Allah, ada hadis yang perlu kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Takbir pertama ini disebut dengan takbiratul ihram. Disebut demikian karena setelah takbir itu diharamkan melakukan gerakan-gerakan lain di luar gerakan yang dituntunkan di dalam sholat hingga salam. Saya kira jelas Pak ya, kalau namanya takbiratul ihram itu kita tidak boleh menggerakkan tubuh kita kecuali gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat saja. Ini ada tambahan penjelasan Bapak Ibu. Makanya kalau kita takbir, kita sudah berdiri, hendaknya pandangan mata kita diarahkan ke tempat sujud. Jadi tolong Bapak Ibu biasakan kalau kita sudah takbir, pandangan mata kita diarahkan ke tempat sujud. Apa alasannya? Banyak sekali alasannya. Pertama, untuk menambah kekhusyuan kita. Yang kedua, siapa tahu di tempat yang akan kita gunakan sujud itu, mohon maaf, zaman dulu itu kan banyak binatang Pak. Misalnya ada ulat, ada binatang yang kayak kalajengking, maka kita boleh pindah Pak, walaupun sudah takbir itu. Itu kan karena sesuatu. Misalnya kita sudah enak salat kan, tiba-tiba di depan kita ada ular, kita boleh bergerak Pak, pindah. Itu kan karena ada sebab. Jadi dibolehkan saja itu. Jangan sampai kita ada ular, biar aja kita lagi sholat. Kita diajarkan boleh kita menghindari. Termasuk kita yang bawa anak kecil, misalnya pas lagi sholat ikut kita, terus dia tertidur. Kalau kondisinya masih longgar, boleh kita pindah ke sebelahnya. Kalau kondisinya sempit, ya diangkat anaknya itu. Artinya dibolehkan saja gerakan-gerakan yang seperti itu. Kan ada riwayat Nabi pernah sujud itu lama betul. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa sholat engkau hari ini beda dengan yang lain, lama betul? Nabi menjawab, iya tadi cucuku Hasan, saya pas sujud dia duduk di kepala saya, di punggungnya sini. Nah, maka ditunggunya sampai turun, tidak turun-turun, lama betul. Akhirnya diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang khusus punya anak kecil, misalnya kita sujud, ada cucu kita di atas kepala kita duduk, kita harus turunkan pelan-pelan. Jangan disakiti dia. Kadang ada orang tidak sabar, dicubitlah anaknya. Akhirnya menangis anaknya, mengganggu konsentrasi orang sholat. Padahal dibolehkan saja itu. Jadi itu gerakan-gerakan yang dibolehkan, yang dicontohkan dalam beberapa riwayat, dibolehkan saja Bapak Ibu. Jadi kita simpulkan, kalau kita bertakbir hendaknya pandangan mata kita melihat ke tempat sujud kita, dan takbir ini disyariatkan dengan berdasarkan beberapa hadis, antara lain dalam riwayat Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kunta ila shalah fa asbiq wudu'a summa istaqbil qiblata fakabbar summa qra ma yassara ma'aka minal Qur'an. Apabila kamu bangkit berdiri untuk sholat, maksudnya berdiri untuk sholat, maka sempurnakanlah dalam berwudu. Artinya sebelum kita melakukan sholat, berdiri tegak tadi, sempurnakan dulu wudu kita, selesaikan dengan baik. Kemudian menghadap kiblat, lalu bertakbirlah. Kemudian bacalah Al-Quran yang paling mudah yang ada padamu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, penjelasan ini melakukan takbiratul ihram itu yang pertama adalah mengangkat kedua tangan kita sejajar dengan telinga dan bahu sekaligus sambil bertakbir Allahu Akbar. Hal ini didasarkan hadis dari Abu Qulabah bahwa Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu an mengatakan, idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima udunaihi, yang artinya
apabila bertakbir beliau mengangkat kedua tangannya hingga kedua sejajar dengan kedua telinganya. Jadi ini juga perlu dipraktekkan penjelasan Bapak Ibu. Kita dianjurkan oleh Rasulullah kalau kita bertakbir Allah Akbar mengangkat tangan kita sejajar dengan daun telinga. Mohon maaf, takbir itu tangan kita harus menghadap ke kiblat. Jangan sampai ada yang miring begini, ini kan ada kan begini kan. Yang benar itu tangan kita menghadap ke arah kiblat begini. Jadi angkat setinggi-tingginya sejajar dengan daun telinga. Sejajar dengan daun telinga itu Bapak Ibu sampai sini sejajar juga, sampai sini sejajar juga. Artinya tingginya jangan melebihi dan jangan dikurangi kalau bisa itu. Karena hadisnya seperti itu. Jadi mengangkat tangan setinggi-tingginya sejajar dengan daun telinga dan bahu kita ini sejajar bahu kita ini. Jadi itu tata cara mengangkat tangan dan menyadarkan bahunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau mengangkat kedua tangannya hingga keduanya sejajar dengan kedua telinganya dan menyandarkan perbuatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Baihaqi dari Ibnu Hibban. Kemudian selanjutnya hadis yang kedua dari Ibnu Umar radhiyallahu an juga menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama fi sholati rafa'a yadayhi hatta takuna khuswa mangkihi. Apabila beliau sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk salat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga keduanya sejajar dengan bahunya dan telapak tangannya sejajar dengan daun telinga kita. Jadi ini Bapak Ibu baru kita sampai takbir waktu kita sudah masuk. Insyaallah nanti ada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan. Ini baru tata cara sampai niat berdiri dan bertakbir mengangkat kedua tangan kita. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.